Oke, Ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Suara Ibu kedengaran cukup jelas? Enggak. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang jawab enggak, ada yang, tapi banyak kan jawabnya jelas ya. Oke, kalau itu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya seperti biasanya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu silahkan yang mau memimpin berdoa untuk hari ini, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Oke, Arif, silahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Arif sudah punya inisiatif untuk memimpin berdoa Gimit hari ini. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya di pagi ini. Oke. Hari ini mungkin Ibu nggak terlalu lama untuk Gimitnya. Yang pertama, Ibu akan share dulu mengenai tugas yang Ibu berikan minggu lalu. Ibu perhatikan di e-learning ini baru 70 siswa yang mengumpulkan tugas 2. Belum Ibu berikan nilai karena Ibu masih menunggu ya prosesnya. Jadi nanti kalau sudah lebih dari separuh yang mengumpulkan tugas baru akan Ibu berikan nilai di e-learningnya. Kalau tugas 1 yang sudah mengumpulkan di awal, sudah ada nilainya semua kan? Sudah, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah yang tugas 2-nya akan segera Ibu nilai, tapi Ibu lihat dulu perkembangannya. Kemudian kalau Ibu lihat di e-learning, ternyata masih ada beberapa siswa itu yang tidak pernah masuk di e-learning e-book. Terus ada juga yang masuk di e-learning e-book, tapi sudah 30 hari yang lalu, 20 hari yang lalu. Nah, ini berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Sementara salah satu media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu adalah menggunakan e-learning yang kita gunakan bersama-sama ya. Jadi Ibu harap e-learningnya itu difungsikan. Saya yakin orang tua kalian sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, HP-nya sudah pada canggih semuanya, kemudian data, WiFi, bahkan di rumah juga sudah dipasangkan demi kalian bisa belajar dengan baik, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian jangan disalahgunakan. Jadi kalau sarananya udah bagus, maka dari diri kalian juga harus punya semangat yang bagus untuk mengikuti semua mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Oke, Ibu mencoba menunjukkan ya tugas 2, Ibu kasih sampel. Ini pekerjaan dari Keisha kelas 7A. Bentar, mudahan bisa karena Ibu pakai 2 akun ini. Alhamdulillah bisa. Ini sebagai contoh ya, jadi bisa menjadi gambaran nanti, oh pekerjaan saya udah bagus atau belum ya, atau udah benar atau belum ya, gitu. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Bu. Tantar ya. Lihat. Oke, ini pekerjaan dari Keisha. Ini contoh. Jadi Keisha mengumpulkan tugasnya. Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kalian bertanya, Bu, pekerjaan saya enggak saya tulis begitu, Bu, tapi saya tulis pakai tangan biasa, enggak apa-apa. Yang penting adalah jawabannya udah tepat ya. Nah, ini Keisha dia mencoba menjawab komponen peta yang ada di peta yang Ibu berikan di LKPD minggu lalu ya, itu adalah peta Kabupaten Bantul. Nah, yang ada di peta tersebut, Keisha mencoba menjawab. Yang pertama itu ada judul peta. Ada nggak di situ? Ada, Bu. Ada enggak?
Ada, Bu. Ada ya. Jadi kita tahu di situ ada judul peta. Makanya kita tahu kalau itu adalah peta untuk Kabupaten Bantul. Tapi kalau nggak ada judul petanya, maka kita akan menerawang tuh, oh itu wilayah mana ya? Tapi karena ada judul peta, maka kita jadi tahu kalau peta yang dipaparkan itu adalah peta untuk Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, Kesha menjawab ada skala peta. Nah, skala petanya ada nggak di situ? Ada, Bu. Ada. Kemudian yang ada di situ itu skala apa? Namanya skala apa yang ada di peta Kabupaten Bantul itu? Skala peta. Skala peta kan ada 3 ya. Nah, itu termasuk skala apa yang ada di situ? Lupa? Ada skala angka, ada skala garis. Satu lagi? Lupa? Oke, nanti dibuka lagi ya materinya ya. Skala jarak, Bu. Skala garis. Iya, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ada simbol peta. Benar apa salah? Kalau dikatakan ada simbol peta, benar ya. Di situ ada simbol garis. Kemudian yang keempat ada warna peta. Benar apa enggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Kemudian ada legenda. Benar kah? Benar. Benar, Bu. Kemudian ada orientasi. Benar apa enggak? Benar, Bu. Benar. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan. Benar enggak? Benar, Bu. Benar. Benar. Iya. Kalau kemarin itu ada yang jadi dengan Ibu. Bu, itu yang kecil apa ya, Bu, tulisannya nggak kelihatan. Nah, itu namanya adalah insert peta. Insert peta itu adalah peta yang dimunculkan dari suatu wilayah. Jadi dia lebih spesifik lagi. Ruang lingkupnya lebih spesifik lagi. Ya, itu. Nah, kemudian soal yang kedua, tugas minggu lalu itu menurut kalian bagaimana suatu peta dapat dikatakan dengan baik? Nah, peta dapat dikatakan baik jika terdapat komponen peta. Lengkap ini. Menurut kalian ini benar apa salah? Benar, Bu. Benar, iya. Jadi suatu peta dikatakan baik memang jika memenuhi komponen-komponen peta. Jika salah satu komponen itu tidak ada, maka peta tersebut bisa dikatakan sebagai peta yang kurang memenuhi standar atau kurang baik. Jadi kalau peta mau dikatakan peta yang baik, maka harus memenuhi semua komponen yang ada pada sebuah peta ya. Kemudian yang ketiga di sini, mengapa dalam peta perlu mencantumkan komponen-komponen peta? Nah, jawabannya Kesya, karena dengan adanya komponen peta, maka akan mempermudah membaca, menafsirkan, mengetahui informasi yang terdapat dalam sebuah peta, sehingga tidak membingungkan pemakainya. Kemudian peta tersebut juga dapat dikatakan baik karena mencantumkan komponen-komponen peta. Menurut kalian gimana jawabannya, Kesya? Benar, Bu. Benar. Benar, Iya. Makanya di sini Ibu berikan nilai 100 karena semua jawaban ini sudah memenuhi kriteria dari soal yang dimaksud. Ya, itu adalah salah satu contoh tugas dari teman kalian. Nah, ini Ibu kembali dulu ya. Iya, Bu. Oke. Ibu buka 2 akun, makanya agak ribet nih. Oke. Itu tadi sudah bisa memberikan contoh ya, jawaban-jawaban yang baik. Itu menandakan bahwa apa? Jawaban yang tertuang dalam tugas itu mencerminkan keseriusan dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi mencerminkan keseriusan dalam mengerjakan tugas. Nah, Ibu harap yang lain itu juga dalam mengerjakan tugas itu dengan seserius mungkin. Jadi hasilnya juga akan maksimal. Ya. Tuh. Nah, kemudian nanti
Ibu ini lanjutkan materi kita di hari ini. Ibu share lagi ya. Nah, oke, kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, sabar ya. Sudah, Bu. Udah kelihatan. Nih, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah, judulnya apa di situ? Judulnya apa? Sosial dalam sosialisasi dalam masyarakat. Iya, sosialisasi dalam masyarakat. Jadi ini adalah materi kelanjutan dari komponen-komponen peta. Nah, sekarang sebelum lebih jauh lagi, Ibu, nih yang pertama yang harus kita ketahui tentang sosialisasi dalam masyarakat itu adalah adanya sejarah. Sejarah itu apa sih? Siapa yang tahu? Astagfirullah. Sejarah itu apa? Siapa yang tahu ya? Nggak ada jawaban salah itu nggak ada ya. Kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Oke. Ada sejarah, kita juga akan mengenal yang namanya tulisan. Ya, jadi ada praaksara, kemudian ada aksara. Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah. Nah, kalau praaksara itu berarti zaman di mana orang belum mengenal tulisan. Tapi kalau sejarah itu berarti lawannya dari praaksara, yaitu apa? Berarti zaman di mana orang sudah mengenal tulisan. Jadi kita jadi tahu kalau tahun 45 itu dulu ada penjajah yang menjajah negara kita. Pada awal nenek moyang datang dulu itu dipelopori oleh suku bangsa yang berasal dari India. Nah, kita tahu itu adalah dari sejarah-sejarah yang ditinggalkan. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang sejarah lisan. Tapi di sini ada ini ya, ini nanti ada langkah kerja kalian yang berikutnya. Aduh. Di sini nanti kalian mencari judul cerita rakyat, bisa legenda, bisa dongeng, bisa mitos. Dicari 2 saja deh, nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Kemudian daerah asal cerita rakyat ini berasal dari mana, itu kamu tuliskan. Umpamanya tadi ya ada yang sudah punya judul ceritanya adalah Malin Kundang. Nah, daerah asal cerita rakyatnya dari mana? Umpamanya dari Sumatera Barat. Nah, hikmah yang kalian dapatkan. Hikmah yang kalian dapatkan apa? Dari tokoh di cerita Malin Kundang itu, apa yang bisa apa yang bisa dipetik? Umpamanya gotong royong atau kepemimpinan atau berani atau bertanggung jawab. Ya, itu contohnya ya. Contoh hikmah yang kalian dapatkan itu. Nah, kemudian kalau mengalami kesulitan untuk mencari legenda, mitos, ataupun cerita rakyat yang lainnya, itu kalian bisa cari melalui barcode nih yang Ibu berikan di sini. Nah, tadi sudah Ibu katakan di awal ya, sebelum pembelajaran tadi, silakan nanti download di Play Store aplikasi QR and barcode scanner. Jadi nanti kalau sudah di-download, diterapkan di HP-nya, nah kamu tinggal buka itu, kemudian kamu tempelkan di barcode ini, nanti Ibu berikan di grup. Kamu tempelkan di depan barcode ini, nanti di situ langsung akan terhubung dengan link Kemendikbud. Nah, di situ nanti kamu tinggal pilih tuh mau cerita apa aja ada di situ. Paham ya? Paham, Bu. Ya, jadi silakan nanti download aplikasi itu bagi yang belum memiliki buku tentang cerita rakyat. Kenapa sih kok kita mencari cerita rakyat? Karena itu termasuk ke dalam sejarah ya.
Kemudian, Saya punya buku cerita, Bu. nah kalau sudah punya buku cerita berarti kalau memang nggak mau nambah aplikasi di HP kamu ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada sumbernya di rumah ya. Ini Ibu sarankan bagi yang belum. Tapi siapa tahu pengen pakai aplikasi itu, pengen coba-coba kayak apa sih cara penggunaan barcode itu. Nah itu bisa dicoba. Karena nanti di pembelajaran berikutnya juga akan ada barcode-barcode selanjutnya. Jadi tetap aplikasi itu dipakai untuk kelanjutannya ya. Kemudian tradisi lisan ini sudah diturunkan dari zaman nenek moyang dulu. Nah, cerita rakyat yang sudah dituliskan pada buku-buku cerita ini sifatnya adalah turun-temurun. Kemudian cerita rakyat yang Ibu katakan di awal tadi itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada mitos. Sering kan dengar mitos di tengah keluarga kita? Sering, Bu. Sering nggak? Sering ya. Nah, cerita rakyat itu dapat diklasifikasikan ada mitos, kemudian ada legenda, dan ada dongeng. Nah, itu semua termasuk ke dalam sumber sejarah. Paham ya? Jadi cerita-cerita rakyat itu termasuk ke dalam sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu apa aja? Ada sumber tertulis, ada sumber lisan, dan ada sumber benda atau artefak. Nah, sekarang yang termasuk ke dalam sumber sejarah yang sifatnya tertulis, itu diantaranya ada prasasti, ada silsilah keluarga, makanya kemarin Ibu suruh membuat silsilah keluarga, kemudian ada surat kabar, ada buku harian, ada piagam, ada babat, ada dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam kategori sumber sejarah tertulis. Kemudian sumber sejarah yang berupa benda atau artefak, ini bisa kita lihat pada piramid, kemudian ada masjid, kemudian ada candi, ada makam, ada gereja, ada patung, ada lukisan. Nah, bisa juga tuh dilihat pada ornamen yang ada pada sebuah bangunan kayak candi itu ya. Itu ada reliefnya, ada gambar-gambarnya. Kemudian bisa juga di grafis. Ini biasanya bisa dilihat pada peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang sifatnya adalah fotografis atau rekaman suara. Nah, itu semua bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Nah, sekarang sumber sejarah yang ketiga itu adalah sumber sejarah lisan. Nah, ini dibagi ke dalam 2 hal. Yang pertama adalah kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Pada saat melakukan wawancara, saksi sejarah direkam dan ditranskripkan ke dalam kertas. Nah, ini biasanya adalah didapati pada pejuang-pejuang yang berperan dalam masa perjuangan dulu. Nah, kalau seorang sejarawan pengen mengorek-ngorek apa yang terjadi sebenarnya di masa lampau itu, sementara kita belum lahir, maka sumber sejarah itu yang dipergunakan adalah para pejuang yang masih ada di masa kini. Nah, kita melakukan wawancara, kemudian pejuang tersebut apa ya istilahnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sejarawan tadi. Kemudian apa? Dari sumber yang diberikan itu tadi bisa dijadikan sebagai sumber sejarah lisan. Karena langsung ya, tidak berupa tulisan, tapi langsung. Kemudian yang kedua, berupa tradisi lisan. Kalau tadi adalah kesaksian lisan, berarti langsung ke sumber sejarahnya. Kalau yang kedua itu adalah tradisi lisan. Nah, ini contohnya bisa dilihat pada mitos, legenda, dongeng, cerita rakyat. Berarti yang Ibu suruh tadi itu termasuk ke dalam sumber sejarah lisan. Ya, jadi kalau untuk sumber sejarah lisan ini lebih sulit
ketika seorang sejarawan itu menganalisis karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Jadi disinkronkan antara pernyataan seseorang itu tadi dengan dokumen-dokumen yang bisa menunjang keaslian dari sejarah tersebut ya. Tuh. Kemudian apa sih mitos itu? Ada yang tahu? Nah, ini Ibu utarakan di sini. Mitos. Mitos itu adalah cerita yang dianggap benar, terjadi, dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Kemudian kalau legenda itu adalah cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Sementara kalau dongeng itu apa? Prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Dan isi dongeng itu kebanyakan penuh dengan hayalan. Nah, kita kan jadi sulit untuk apa? Sulit untuk mempercayai ya. Jadi ada mitos, ada legenda, ada dongeng, itu semua termasuk ke dalam sumber sejarah apa tadi? Lisan, Bu. Lisan, bagus sekali ya. Kemudian dari mitos yang sering kita dengar, dari legenda yang sering kita baca, dari dongeng yang sering kita baca atau kita dengar mungkin dari ibu, dari ayah, dari nenek, dari tante, dari bude, dan lain sebagainya. Itu di dalam cerita itu biasanya ada makna-makna yang ingin disampaikan. Kayak mitos. Mitos yang sering kita dapati dalam sebuah mitos itu seperti yang sering terjadi di rumah. Coba, mitos apa yang sering kalian dengar? Ayo, mitos apa yang sering didengar? Mitos hantu, Bu. Hantu. Selain hantu apa? Mitos. Cerita yang dianggap benar terjadi. Iya. Apa? Timbilen. Timbilen kalau apa? Biasanya yang sering kalian dengar apa? Timbilen kalau ngapain? Atau pernah dengar ini enggak? Pernah dengar ini enggak? Bu, bisulan. Bisulan kalau apa? Kalau duduk di atas bantal biasanya gitu ya? Iya. Iya. Nah, itu ada ilmiahnya loh. Ada ilmiahnya itu. Kira-kira menurut kalian ini, itu kan mitos ya. Mitosnya kalau duduk di atas bantal bisa bisulan. Nah, itu ilmiahnya ada. Ilmiahnya adalah kira-kira nih bantal yang biasa untuk menaruh kepala, terus kita dudukin. Kira-kira itu sopan apa enggak? Tidak. Tidak. Nah, itu ilmiahnya di situ. Jadi masa sih orang bantal yang biasanya buat naruh kepala kok malah didudukin? Berarti kan ada apa di situ? Ada unsur ketidaksopanan. Kemudian mungkin kalian sering dengar juga tuh mitos kalau lagi hamil nggak boleh duduk di tengah pintu. Ya kan? Ya, Bu. Nanti sulit melahirkan. Nah, itu ada ilmiahnya juga. Apa ilmiahnya? Tidak boleh potong di malam hari. Ya, itu yang lain lagi. Nah, yang ini yang masih yang Ibu utarakan tadi ilmiahnya adalah kalau ada orang yang duduk di tengah pintu otomatis mengganggu aktivitas keluarga yang mau lewat di pintu itu, mau keluar jadi terganggu kan, yang mau masuk juga gitu karena ada yang duduk di tengah pintu. Itu ilmiahnya seperti itu ya. Terus kita gimana, mau percaya nggak sama mitos itu? Hah? Dipercaya nggak mitos itu? Langkah kita. Boleh, Bu. Iya, sekiranya itu kita ambil ilmiahnya saja, kayak yang duduk di atas bantal. Oh iya ya, kalau duduk di atas bantal kan memang nggak sopan tuh. Apalagi kalau digunakan dalam keseharian adalah sebagai
tempat untuk tidur ya, untuk naruh kepala. Kemudian itu tadi kalau duduk di tengah itu otomatis akan mengganggu keluarga yang lain ketika akan melakukan aktivitas baik keluar ataupun masuk ke dalam rumah ya gitu. Kita ambil ilmiahnya saja. Oke, nah ini ada tayangan sebenarnya mau ditonton apa enggak ya? Tonton, Bu. Atau nanti kamu tonton sendiri, mau kah? Tonton sekarang, Bu. aja, Bu. Di sini ada dongeng kamu perhatikan baru nanti kamu ambil ini ya kesimpulannya apa pembelajaran yang bisa diambil dari tokoh tersebut ya, itu ya sambil kamu simak. Iya, Bu. Oke, kalau gitu, aduh, kemudian bisa tadi malam Bu coba bisa ini kok kayak gini ya. Inilah kelemahannya teknologi. Open link ada. Mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Good Belum, Bu. grammar and spelling are important. You want to Masih punya. write essays that inspire, messages that Bentar ya, cuaca mendung jadi munyer-munyer deh. Nah, ini ada dongeng. Di mana dongeng termasuk ke dalam salah satu sumber sejarah lisan. Sabar ya. Dongeng Kelihatan? bahasa Indonesia. Kelihatan? Belum, Bu. Keledai berkulit. Belum, Bu. Belum, Bu. Selang di sini. Ekor keledai. Mudah biasa. Dia keledai yang ambisius. Sangat ambisius. Suatu hari aku akan bulan dan menyelamatkan kelinci itu dari sana. Kelinci. Adanya pengecut. Bu, adanya suaranya aja. Kelinci. Bu, cuma ada suaranya aja, Bu. Suaranya Belum, Bu. Iya, Belum, Bu. tidak ada. suaranya aja adanya. Oh, iya. Tayangannya nggak ada? Apa kau mencoba Bu. Tidak ada. Kalau Tidak ada, Bu. Oh, Gambarnya nggak ada, Bu. Suaranya aja kedengaran. sedang melolok. Oke. Ibu kembali ke ini aja deh. Jadi nggak bisa ya? Enggak, Enggak. Bisa, Bu. Gambarnya, Bu. Gambarnya nggak muncul, cuma suaranya aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, ya udah nanti Ibu kirim PPT-nya, nanti ada link di situ, nanti kamu klik sendiri kalau pengen nonton ya, dongeng yang Baik, Ibu Bu. selipkan di situ. Oke, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya. Oke, kalau gitu, ini tadi sampai yang, ntar Ibu tutup dulu YouTube-nya. Ya, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Ada linknya di sini. Yang di pengertian mitos, legenda, dan dongeng, ini ada link di sini. Nanti kamu bisa ngeklik sendiri di rumah ya. Silakan ditonton. Ya, Bu. Nah, kemudian Ibu lanjutkan bahasan kita. Padahal itu ada dongeng bagus loh.
yang bisa kita ambil pembelajaran yang ada di dalam dongeng itu. Nah, kemudian Ibu lanjutkan, ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. Jadi sifatnya itu adalah dari ucapan seseorang ke orang yang lain dan akhirnya terus menyebar. Nah, kalau untuk sekarang dari cerita-cerita orang terdahulu itu kemudian dibukukan sehingga banyak sekali yang bisa kita lihat dalam buku-buku cerita rakyat. Kemudian yang kedua, ciri cerita rakyatnya itu adalah bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga itu adalah cerita rakyat itu ada dengan versi dan perbedaan dari setiap daerah sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. Kemudian yang keempat, penciptanya tidak diketahui ya karena sifatnya adalah turun-temurun dulu dari kai dulu. Kemudian siapa ya yang membuat cerita itu? Nah, itu sangat sulit untuk diketahui. Tapi kalau durasi waktunya tidak begitu lama, masih bisa kita ketahui siapa yang membuat dari cerita tersebut. Kemudian yang kelima, menjadi milik bersama. Ya, jadi cerita yang beredar sekarang itu sudah menjadi milik bersama ya. Kemudian yang keenam adalah mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Maksudnya adalah dari cerita-cerita rakyat yang beredar itu, sudah Ibu katakan berkali-kali tadi, di dalam cerita itu ada makna tersembunyi, ada pembelajaran yang tersembunyi di balik cerita-cerita yang diedarkan itu. Baik itu mitos, legenda, maupun dongeng, itu semuanya ada pembelajaran yang bisa kita ambil di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketujuh, mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Sekarang cerita rakyat itu memiliki banyak nilai luhur. Nah, ini bisa nanti Ibu kalian terapkan ya ketika setelah melihat atau membaca dongeng, legenda ataupun mitos, nilai-nilai budi pekerti atau nilai-nilai luhur yang bisa diambil dari cerita-cerita rakyat itu seperti apa. Nah, di sini dikatakan bahwa yang bisa diambil dari cerita rakyat itu, nilai budi pekertinya adalah seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong menolong, kerukunan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh nilai luhur yang bisa diambil dari dalam cerita rakyat tersebut, baik yang terdapat dalam mitos, dongeng maupun legenda. Itu contoh ya. Nanti kalian bisa menuliskan kata-kata itu di tugas yang awal tadi. Jadi ketika saya menemukan judul cerita rakyatnya apa, berasal dari daerah mana, kemudian suri ketauladanan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, menuliskannya adalah poin-poin, contohnya ya, itu seperti yang sudah Ibu utarakan tadi. Oke, kemudian selesai deh kayaknya. Ya kan? Iya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Ya, itu adalah materi kita di hari ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham semuanya? Bu, tugasnya ada di learning Kak, Bu. Ntar dulu. Ibu stop sharing dulu ya. Ibu kembali ke Gimit. Aduh, sinyalnya ini agak lola nih. Oke, siapa tadi yang bertanya? Muhammad Farudin. Ya? Bu, bukan Bu. Oh, bukan. Siapa yang bertanya tadi ya? Kayaknya suara cowok. Coba ulang pertanyaannya. Raihan. Raihan. Oh, Raihan. Kenapa Raihan? Raihan Iwan. Itu ada di learning Kak, Bu, yang tadi. Ya, kenapa Raihan? Tugas yang suruh nyari cerita tadi ada di learning Kak, Bu. Nggak ada. Nanti yang Ibu paparkan di PPT ini Ibu share ya. Ibu share di grup, Ibu share juga nanti di e-learning, tapi masih proses ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Nanti Ibu share,
Yang penting adalah kamu download dulu deh aplikasi tadi QR and barcode scanner tadi. Di rumah nggak ada sumbernya. Sembarang kan? Nanti Ibu sembarang dari daerah mana aja tidak Ibu batasi. Nanti Ibu berikan itu. Kemudian LKPD-nya juga nanti Ibu berikan ya. Sabar. Bu, nanti Bu kalau punya bukunya enggak apa-apa kayak itu enggak download aplikasinya itu. Enggak apa-apa. Iya. Suruh Ada buat lagi? 2 kan ceritanya, Bu. 2, tapi kalau umpamanya yang di rumah tersedianya cuma 1, tapi biasanya kalau di dalam buku itu, buku judulnya cerita rakyat itu biasanya di dalamnya kan banyak isinya ya. Oh, banyak. Iya, kamu ambil 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kamu paham. Baik, Bu. Baik. Baik. Iya, Bu Inter. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita di hari ini? Tidak, Bu. Nggak ada. Tidak Oke, kalau gitu. Terima kasih ya sudah ikut Gimit Ibu di pagi ini. Tetap semangat belajarnya, ikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian nanti sebentar Ibu ini kan Ibu rekam nih. Nanti Ibu share ya hasilnya seperti apa. Kemudian PPT-nya juga nanti akan Ibu share. Oke, gini aja ya. Ya, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.